Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Eko Supriyadi, di channel Ceko Mat UNES. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang SKB pedagogik mengenai materi perangkat penilaian. SKB pedagogik ternyata lebih sulit dibandingkan dengan SKB profesional. Jadi, teman-temanku sekalian, jangan anggap remeh materi pedagogik. Kemarin, banyak teman-teman saya yang telah melaksanakan tes SKB mengeluh karena soal-soal SKB pedagogik ternyata lebih sulit dibandingkan SKB profesionalnya. Ini saya akan membahas panduan terlebih dahulu materinya, panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan. FR secara langsung SKB penilaian ya. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengumpulan informasi tersebut ditempuh melalui berbagai teknik penilaian, menggunakan berbagai instrumen, dan berasal dari berbagai sumber. Penilaian harus dilakukan secara efektif. Oleh karena itu, meskipun informasi dikumpulkan sebanyak-banyaknya, dengan berbagai upaya, kumpulan informasi tersebut tidak hanya lengkap dalam memberikan gambaran, tetapi juga harus akurat untuk menghasilkan keputusan. Assessment Learning. Penilaian seharusnya dilaksanakan melalui 3 pendekatan. Assessment of Learning, penilaian akhir pembelajaran. Assessment for Learning, penilaian untuk pembelajaran. Dan Assessment as Learning, penilaian sebagai pembelajaran. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui perilaku spiritual dan sosial peserta didik yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap peserta didik dan memfasilitasi tumbuhnya perilaku peserta didik sesuai butir-butir nilai sikap dari KI 1, KI 2, dan nilai-nilai lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Teknik penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan. Teknik penilaian observasi dapat menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal yang selanjutnya disebut jurnal. Teknik penilaian lainnya yang dapat digunakan adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Oke, kita bahas soal-soal penilaian SKB pedagogiknya ya. Ada 5 soal yang saya akan bahas. 1. Penilaian autentik sedapat mungkin dapat menggambarkan A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Penilaian autentik sedapat mungkin dapat menggambarkan yang A, B, C, D, E. Ya, yang E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Yang E. Kenapa kok yang E? Nah, penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Ciri khusus penilaian autentik adalah melibatkan kegiatan yang mencerminkan dunia nyata yang dilakukan untuk memperoleh penilaian. Yang kedua, menggunakan data yang diperoleh dengan berbagai teknik dan instrumen. Oke ya, jawabannya adalah yang E. Lagi, soal selanjutnya, nilai yang digunakan guru jika ingin tahu ketentuan kompetensi peserta didik dalam menyelesaikan tes sesuai dengan kriteria ketentuan minimal adalah A. Nilai rata-rata, B. Nilai tertinggi, C. Nilai median, D. Nilai tes individu, E. Nilai total. Jawabannya adalah yang D. Kenapa kok yang D? Nah, kenapa kok D? Karena
Tes itu adalah salah satu cara untuk menaksir besaran kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pernyataan. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Kalau pengukuran, kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan individu ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kegiatan menafsir data hasil pengukuran. Kalau evaluasi, penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Oke? Ya. Lanjut. Melakukan analisis butir soal pada soal mata pelajaran untuk mengetahui butir soal konsisten untuk mengukur kemampuan siswa adalah dengan melakukan analisis mengenai A. Tingkat kesukaran, B. Bentuk dan jenis soal, C. Daya pembeda butir soal, D. Tingkat kendalaan soal, E. Klasifikasi dan kualitas butir soal. Jawabannya adalah yang C. Daya pembeda butir soal. Kenapa kok yang C? Daya beda tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi peserta tes menjawab benar terhadap butir soal tersebut. Kalau distribusi jawaban atau distraktor, pengecoh dikatakan berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta tes, semakin banyak memilih pengecoh, atau makin tingkat tinggi kemampuan peserta tes akan semakin sedikit memilih pengecoh. Kriteria kualitas butir soal. Menurut pandangan teori tes klasik, secara empiris, mutu butir soal ditentukan oleh statistik butir soal yang meliputi tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas distraktornya. Jadi jawabannya adalah yang daya beda. Oke? Oke. Jawabannya adalah yang C. Jika guru melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara berkelanjutan dalam pembelajaran menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang dilakukan guru adalah A. Mengadakan evaluasi, B. Mengadakan penilaian, C. Mengadakan ulangan, D. Mengadakan pengukuran, E. Mengadakan remedial. Jawabannya adalah yang B. Kenapa kok yang B? Tes, ya. Tes adalah salah satu cara untuk menaksir besaran kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melakukan respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Kalau pengukuran, kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Keadaan ini bisa berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau penilaian, proses pengumpulan dan pengumpulan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kalau evaluasi, penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Lanjut, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lainnya yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab A. Kepala sekolah, B. Wakasek bidang siswaan, C. Guru kelas atau wali kelas, D. Pengawas sekolah, E. Guru mata pelajaran. Jawabannya adalah yang C. Guru kelas atau wali kelas. Kenapa guru kelas atau wali kelas? Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik
1. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi atau pengamatan dan teknik penilaian lainnya yang relevan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Ini ya, udah jelas ya. Tanggung jawabnya adalah wali kelas atau guru kelas. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek, produk, proyek, portofolio, atau teknik lainnya sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Oke, cukup dari saya, itu saja videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.